teman-teman, kembali lagi dengan saya Hendy. Saya dari mahasiswa Universitas Bogor Tarakan. Saya dari jurusan Teknik Elektro dengan NPM saya 1940302041. Kembali lagi dengan video saya pada hari ini. Saya akan membahas lagi tentang PID. Dimana kalau kemarin saya membahas tentang video-video tentang rangkaian elektronik, rangkaian listrik, tapi pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu bagian merupakan materi dari salah satu mata kuliah dasar sistem pengaturan. Jadi yang saya akan bahas pada hari ini itu adalah PID atau biasa disebut dengan proportional integral derivative dari sistem kontrol teman-teman. Nah, lanjut saja langsung ke materi. Yang pertama kita akan membahas tentang sejarah historinya atau sejarah dari PID. Nah, sejarahnya PID itu merupakan salah satu pengaplikasian dari metode matematika kalkulus. Jadi ini pertama kali juga dikemukakan pada abad yang ke-17 atau pada tahun 1700-an dan digunakan untuk sistem kontrol atau sistem kemudi dari kapal laut. Jadi penggunaan PID itu pertama kali digunakan untuk sistem dari kemudi kapal laut ya. Lalu pada tahun 1920-an PID terus mengalami perkembangan dengan mengikuti perkembangan zaman. Hingga saat ini PID dipakai sebagai sistem otomasi dari perangkat elektronik seperti televisi atau robot atau apapun, dan juga dari mesin-mesin yang dipakai di industri besar yang menggunakan sistem kontrol. Jadi PID ini sudah digunakan ya untuk mesin-mesin industri. Lalu kita akan membahas tentang pengertian kontrol PID. Langsung saja, kontrol PID merupakan kontrol otomatis yang menggunakan mekanisme umpan balik yang sering digunakan pada sistem kontrol industri. Jadi dia ini merupakan kontrol otomatis, jadi otomatis lah, tidak secara manual, yang menggunakan mekanisme atau yang digunakan secara kayak umpan balik. Jadi kita mengendalikan terjauh, yang sering digunakan pada sistem kontrol industri besar. Lalu PID, pada kontrol PID akan terus melakukan perhitungan secara kontinu. Jadi dia akan terus melakukan perhitungannya secara terus menerus dari nilai kesalahannya sebagai pembanding atau feedback dengan set point yang ditentukan sebelumnya oleh operator atau yang mengendalikan sistem kontrol tersebut. Controller mencoba untuk menunjukkan nilai kesalahan setiap waktu dengan penyetelan variabel kontrol seperti posisi keran kontrol, lalu damper atau daya pada elemen pemanas, ke nilai baru yang ditentukan oleh nilai jumlahan. Next. Nah, sekarang kita akan bahas fungsi dan tujuan dari PID. Yang pertama, fungsi dan tujuan PID untuk mencapai titik stabil berdasarkan sistem error umpan balik atau feedback error. Jadi ya, fungsi dari PID ini untuk menstabilkannya sistem berdasarkan error yang diterima. Jadi itu sebagai umpan baliknya atau feedback error. Yang kedua, tidak hanya memanfaatkan feedback error yang sekarang atau yang terjadi, tetapi juga dia
memanfaatkan yang terdahulu atau past, dan juga akan memprediksi yang akan datang atau yang akan terjadi di masa yang akan datang atau future. Dan yang ketiga, PID lengkap akan memiliki steady state yang minimal atau kecil. Jadi kalau PID ini lengkap dan tepat, dia akan memiliki steady state yang kecil atau dampak dari steady state errornya akan kecil. Nah, ini merupakan PID diagram, atau ini diagram dari sistem kontrol. Jadi ini set pointnya, PID ini sebagai correctionnya, sedangkan untuk transfer functionnya ini merupakan plan dari sistem. Jadi set point menuju PID, lalu menjadi transfer function of system, dan dikembalikan lagi ke koreksi. Jadi PID itu sebagai correctionnya dari error. Nah, di sini PID itu terbagi menjadi 3, yaitu ada kontrol proporsional atau proporsional, ada kontrol integral atau I, kontrol integral, dan ada D, kontrol derivatif. Jadi dalam PID itu terbagi menjadi 3 komponennya dan memiliki persamaan masing-masing, tapi bekerja sama untuk menghasilkan proses dan output. Next, setelah semua kita bahas, selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari PID ini. Yang pertama kita akan membahas kontrol proporsional. Jadi kontrol proporsional adalah sistem kontrol yang bisa menghasilkan output hanya apabila terjadi perbedaan antara input dengan output. Jadi kontrol proporsional ini adalah suatu sistem kontrol yang hanya bisa menghasilkan output apabila terjadi perbedaan masukan antara input dengan output. Terjadi perbedaan antara, bukan masukan tetapi terjadi perbedaan antara input dengan output. Jadi dia akan bekerja, atau dengan kata lain, kontrol proporsional selalu membutuhkan error. Jadi dia harus selalu membutuhkan error yang terjadi untuk menghasilkan output. Oleh sebab itu, kontrol proporsional tidak bisa menghilangkan offsetnya. Jadi dia tidak bisa menghilangkan offsetnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri kontrol proporsional. Yang pertama, jika nilai KP kecil, pengontrol proporsional hanya mampu melakukan koreksi kesalahan kecil sehingga akan menghasilkan respon sistem yang lambat. Jadi jika nilai dari konstanta proporsionalnya kecil, maka pengontrol proporsionalnya hanya mampu melakukan koreksi kesalahan yang kecil atau minimum sehingga menghasilkan respon dari sistem tuh lambat, jadi kolelet. Nah, ciri-ciri yang kedua, jika nilai KP dinaikkan, respon atau tanggapan sistem semakin cepat mencapai keadaan mantapnya, atau jika nilai KP yang dinaikin atau ditambahkannya, maka respon atau tanggapan dari sistem atau respect dari sistem, responnya semakin cepat mencapai keadaan yang pas atau sesuai sehingga mengurangi rest time-nya. Selanjutnya, nilai KP. Untuk ciri-ciri yang berikutnya, nilai KP dapat disetting sedemikian sehingga mengurangi steady state errornya, tetapi dia tidak dapat menghilangkannya, cuma hanya bisa mengurangi atau meminimalisirnya. Jadi itulah beberapa ciri-ciri dari kontrol proporsional. Selanjutnya, controller integral. Controller integral adalah controller yang memiliki karakteristik mengurangi rest time, menambah overshoot dan setting time
tetapi tidak dapat memberikan dampak apapun bagi steady state error. Jadi kontrol integral ini memiliki karakteristik mengurangi rise time, menambah overshootnya, dan setting time tidak dapat memberikan dampak apapun. Jadi setting time-nya ini tidak dapat memberikan respon apapun bagi steady state error. Namun keuntungan dari kontrol integral ini memiliki karakteristik yang sama dengan kontrol proporsional dalam hal rise time dan overshoot. Oke, next. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari kontrol integral. Yang pertama, kita akan membahas yang pertama ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama, keluaran pengontrol integral membutuhkan selang waktu tertentu sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Jadi maksudnya itu keluaran pengontrol itu integral itu membutuhkan jeda waktu tertentu, jeda atau penghentian waktu tertentu. Jadi integral ini cenderung atau lebih ke dapat memperlambat respon. Jadi respon dari kontrol integral ini memperlambat respon karena dia membutuhkan jeda waktu. Selanjutnya ada ciri-ciri yang kedua. Ketika sinyal kesalahan berharga 0 atau berharga tidak memiliki nilai, keluaran pengontrol akan bertahan pada nilai sebelumnya. Jadi maksudnya itu ketika sinyal kesalahan atau errornya itu tidak bernilai atau tetap 0 atau berharga bernilai 0, keluaran pengontrol akan bertahan pada nilai yang semula atau sebelumnya. Jadi dia tidak akan berubah karena nilai kesalahan sinyalnya berharga 0. Oke, selanjutnya ciri-ciri dari controller integral. Yang ketiga, jika sinyal kesalahan tidak berharga 0, keluaran akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh besarnya sinyal dan kesalahan key. Jadi maksudnya itu jika sinyal itu tidak berharga 0 atau tidak memiliki nilai di atas dari 0 atau kurang dari 0, maka keluaran akan menunjukkan kenaikan atau penurunan tergantung dari besarnya kesalahan dari nilai key. Nah, selanjutnya kita akan membahas lagi tentang kontrol derivatif. Kontrol derivatif memiliki sifat perubahan yang mendadak atau secara tiba-tiba begitu pada masukan pengontrol yang akan mengakibatkan perubahan yang sangat besar dan sangat cepat. Jadi maksudnya itu dia tuh pengontrolnya akan mengakibatkan perubahan yang sangat besar dan cepat karena terjadi secara mendadak. Kontrol derivatif ini dari sifat keluarannya, dari sifat keluarannya ya. Nah, sekarang kita akan membahas ciri-ciri dari kontrol derivatif. Yang pertama, pengontrol tidak dapat menghasilkan keluaran jika tidak ada perubahan pada masukannya, yaitu berupa kesalahan, berupa perubahan sinyal kesalahan. Jadi maksudnya itu pengontrol tidak bisa menghasilkan output atau keluarannya atau yang dihasilkan jika tidak ada perubahan pada inputnya atau masukannya. Jadi jika tidak ada perubahan pada masukannya, maka keluarnya pun tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya yang kedua, jika sinyal kesalahan berubah terhadap waktu, maka keluaran yang dihasilkan pengontrol bergantung pada nilai keadaan laju perubahan sinyal kesalahan. Jadi maksudnya itu jika sinyal kesalahan berubah terhadap waktu, maka yang output yang dihasilkan pengontrol bergantung pada nilai KD dan
laju perubahan sinyal kesalahan yang masuk atau error. Oke, selanjutnya, dengan meningkatkan nilai KD dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot-nya. Jadi kalau kita meningkatkan nilai KD-nya dapat meningkatkan stabil yang sesuai sistem dan mengurangi overshoot-nya. Nah, setelah kita membahas dari bagian-bagian dari PID tadi, PID tersebut, kita kembali dulu ke halaman PWT yang sebelumnya. Nah, setelah dari ketiga persamaan ini, kita dapatkanlah persamaan yang untuk menghitung PID, teman-teman. Nah, ini persamaannya, yaitu MV dalam kurung T sama dengan KP dalam kurung E dalam kurung dikali E dikali dalam kurung T tambah 1 per T I integral E dikali dalam kurung T dalam kurung DT ditambah TD DE dikali DE per dikali DE dalam kurung DT per DT tutup kurung. Dan keterangannya di sini, keterangan dari rumus ini, MV itu atau dalam kurung T merupakan output dari pengontrol MID, pengontrol PID atau manipulated variable. Untuk KP-nya merupakan konstanta proporsional. Lalu untuk TI-nya merupakan konstanta integral. Jadi nilai konstanta integralnya. Dan untuk TD-nya merupakan konstanta derivatif. Dan untuk ET-nya ini dalam kurung T-nya merupakan error atau selisih antara set point dengan eval yang aktual. Jadi kesimpulannya teman-teman, kesimpulan yang sederhana untuk PID ini, PID itu merupakan sistem kontrol otomatis. Jadi dia itu sistemnya otomatis atau berkelanjutan secara kontinu yang digunakan untuk membantu kehidupan manusia sehari-hari, untuk membantu kehidupan manusia baik dalam perangkat elektronik maupun alat-alat dari sistem kendali industri. Yaitu PID digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi ini yang saya sampaikan pada materi video kali ini. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena yang saya sampaikan ini hanya itu yang saya sampaikan yang ada di kepala saya, yang saya dapat dari kuliah saya. Jadi jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Tapi jika teman-teman ingin menambahkan materi-materi yang teman-teman rasa kurang dalam video ini, boleh silakan komen atau silakan bertanya atau memberikan tanggapan tentang apa saja yang masih kurang. Nanti saya akan meninjau balik. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi PID ini merupakan sistem kontrol yang dikendalikan secara otomatis dan secara terus-menerus atau kontinu. Sekian dari video saya teman-teman. Jikalau ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dalam video ini, karena saya hanya membagikan apa yang saya tahu apa yang saya ketahui tentang materi PID ini dari salah satu sistem kendali PID. Jadi sekian dari video saya, sampai ketemu di video-video saya yang selanjutnya. Dan terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga dapat memberikan
pembelajaran bagi teman-teman yang sudah menontonnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.